神的福如真意，我在其中赞美欢喜。主神的生命是全面，在我心中更新无穷。让我们张开赞美的口，继续敬拜的手，主将神父在我们之中，让我们献上将赞美真荣，全都向主献上。主将赐下主的恩典，将如真理降下。诗篇100篇5节，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。主神的福如真理，我在其中赞美欢喜。主神的生命是千年，在我心中更新不穷。让我们张开赞美的口，自己敬拜的手，主将神父在我们之中，让我们献上将赞美真荣，全都向主献上。主将赐下主的恩典，将如真理降下。让我们献上将赞美真荣，全都向主献上。主将赐下主的恩典，将如真理降下。将如真理降下。Ya, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk paduan suara Kaleb. Kiranya Tuhan terus boleh memberkati pelayanan Oma dan Opa sekalian. Mari saat ini kita bersama-sama, kita akan bersatu hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya menjadi informasi, tetapi sungguh mentransformasi kehidupan kami. Boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Pakai hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya, menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema yaitu melayani adalah panggilan dan pilihan dalam konteks keluarga. Mari bersama-sama, untuk itu saya mengundang kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari dua perikop, yaitu Yosua 24 ayat 14 sampai 15 dan juga Markus 10 ayat 35 hingga 45. Yang pertama kita akan melihat
Yosua 24 ayat 14 hingga ayatnya 15. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah dari seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kemudian bersama kita akan melihat di dalam Markus 10 ayat 35 hingga 45. Kita akan membacanya secara bergantian Bapak Ibu. Kita akan membaca ayat yang saya akan baca ayat 35, Bapak Ibu 36, demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-45. Dikatakan demikian firman Tuhan, lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. 36. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya rindu kita membayangkan tembok-tembok yang ada di rumah kita. Saudara, bayangkan apabila tembok di rumah kita itu bisa berbicara. Saudara, bukan tembok gereja, bukan tembok kantor, tetapi tembok di dalam rumah kita. Entah itu tembok ruang tamu kita, entah itu tembok dapur kita, ataupun tembok kamar tidur kita. Coba bayangkan tembok-tembok itu bisa berbicara, saudara. Saudara, tembok yang setiap hari itu menyaksikan kehidupan kita. Apa yang akan dia katakan? Saudara, tembok itu tidak pernah tertipu oleh senyuman yang kita tampilkan depan orang lain. Tetapi tembok itu yang ada di dalam rumah kita selalu mendengar apa yang kita katakan. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita ataupun orang-orang di luar kita itu tidak tahu apa yang kita ngomong. Tembok yang tahu bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga kita setiap harinya. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh tembok itu? Mungkin ada tembok yang akan berbicara demikian. Di rumah ini saya lebih sering mendengarkan teriakan-teriakan dibandingkan doa-doa yang dipanjatkan. Atau ada tembok yang berkata, tembok di rumah ini berkata demikian. Di rumah ini saya selalu mendengar tuntutan daripada anggota keluarga yang mau melayani. Atau tembok di rumah kita berbicara,
Ternyata kasih Kristus yang dibicarakan pada hari Minggu ternyata tidak pernah dihidupi oleh keluarga ini dari Senin sampai Sabtu. Saudara, sesungguhnya ujian iman kita orang Kristen itu justru terlihat jelas ketika kita ada di rumah. Sebuah keluarga tidak ditentukan atau tidak dinilai dari 2 jam kita duduk di bangku gereja ini. Sebaliknya itu terlihat di balik pintu rumah kita yang tertutup. Dan seringkali yang tahu siapa kita justru tembok-tembok yang ada di rumah kita. Saudara, di dalam rumah kita, disitulah kasih teruji. Di sanalah kesabaran ditentukan. Dan di sanalah kerendahan hati itu dibuktikan. Saudara, kita bisa melihat siapa atau apa yang sesungguhnya menjadi pusat penyembahan dari keluarga kita. Justru itu terlihat ketika kita berelasi atau berinteraksi dengan anggota keluarga kita. Saudara, ada keluarga yang hidupnya berpusat pada kenyamanan. Ada keluarga yang berpusat pada kesuksesan. Ada keluarga yang berpusat pada ego diri sendiri. Tetapi ada juga keluarga yang berpusat pada Tuhan. Saudara, apa yang menjadi pusat dalam sebuah keluarga pada akhirnya akan menentukan budaya yang berkembang atau ada di dalam keluarga itu. Saudara, perhatikan. Apa yang menjadi pusat dalam keluarga pada akhirnya menentukan budaya yang ada dalam keluarga itu. Jika diri ini yang menjadi pusatnya, maka tidak mengherankan saudara apabila setiap anggota keluarga masing-masing hanya mau dilayani, bukan melayani. Tetapi sebaliknya, apabila Tuhan yang menjadi pusatnya, maka setiap anggota seharusnya memiliki hati mau melayani. Karena itu hari ini kita akan belajar dari 2 teks firman Tuhan. Yaitu dari Yosua yang tadi kita dengar dan Markus 10 ayat 35 sampai 45 yang tadi kita baca. Karena itu hari ini kita akan belajar 2 hal. Yang pertama, melayani adalah panggilan yang lahir dari penyembahan kepada Tuhan. Saudara, untuk memahami bagian Yosua ini, maka kita harus tahu konteksnya. Saudara, pada saat itu pasal 24 kalau kita perhatikan ini adalah pidato perpisahan Yosua. Saat itu Yosua sudah lanjut usia, kurang lebih diprediksi kurang lebih 110 tahun umurnya. Di mana masa kepemimpinannya itu hampir berakhir. Dan waktu itu bangsa Israel sudah memasuki tanah perjanjian. Dan kalau kita lihat mereka itu sudah aman dan stabil. Saudara, di titik inilah Yosua ingin mengingatkan bangsa Israel. Seringkali musuh terbesar bangsa Israel itu bukan dari luar. Tetapi justru dari dalam dirinya sendiri. Apa itu saudara musuh terbesarnya? Musuh terbesar mereka adalah hati yang mudah terbagi. Saudara, hati yang seringkali menyembah kepada Tuhan, tetapi sekaligus hati yang mengejar ilah-ilah lain. Dan inilah di dalam bagian ini Yosua mengingatkan bagaimana bangsa Israel seharusnya memiliki hati, pusat hidup mereka itu hanya kepada Tuhan saja.
Karena itu kalau kita perhatikan, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel ke Sikem. Saudara, Sikem bukanlah tempat kebetulan. Saudara, Sikem merupakan tempat yang syarat dengan sejarah penebusan. Saudara, Sikem itu adalah tempat di mana Abraham pertama kali menerima janji Allah dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Dan kemudian Sikem juga di tempat inilah Yakub mengubur semua berhala keluarganya sebagai tanda pertobatan. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 35 ayat 4. Artinya Sikem inilah, di tempat inilah Yosua ingin mengembalikan ingatan bangsa Israel tentang siapa Tuhan yang mereka sembah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu kalau kita perhatikan sebelum ayat 14 sampai 15, yaitu ayat 1 sampai 13, Yosua 24. Di situ bagaimana Yosua mengingatkan kembali akan kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Dikatakan di dalam ayat 1 sampai 13, bagaimana Tuhanlah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Di situ diceritakan bagaimana Allah lah yang memimpin mereka melalui kondisi di padang gurun yang gersang itu, tetapi tak pernah sekalipun Tuhan tinggalkan. Di bagian itu juga Yosua mengingatkan kembali bahwa kemenangan-kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel itu bukan karena kehebatan, karena luar biasanya mereka, tetapi semata-mata karena kasih setia Allah. Dan mereka bisa masuk ke tanah perjanjian itu pun karena kemurahan Allah saja. Di dalam bagian ini Yosua kembali mengingatkan bahwa mereka bisa di titik itu. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Karena itu, kenapa Yosua harus membawa mereka ke Sikem? Karena disinilah Yosua ingin memberitahukan bangsa Israel bagaimana mereka bisa menyembah Tuhan. Bagaimana mereka bisa melayani Tuhan. Itu atas dasar karena kasih setia Tuhan. Karena Allah lah yang lebih dahulu melayani bangsa Israel. Dan karena itu penyembahan, pelayanan yang diberikan bangsa Israel itu seharusnya didasarkan oleh kasih setia Tuhan yang telah menuntun dan memelihara kehidupan mereka. Karena itu dikatakan di ayat 14 sampai 15, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika engkau menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Imori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, menarik sekali kata beribadah di dalam bagian ini. Di dalam bahasa Ibrania menggunakan kata abad. Saudara, kata abad ini mengandung dua makna sekaligus, yaitu menyembah dan melayani. Saudara, di dalam konteks Ibrani kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dalam budaya Ibrani tidak ada dikotomi antara ibadah dan pelayanan. Jadi siapa yang engkau sembah, itulah yang engkau layani. Dan siapa yang engkau layani, sesungguhnya itulah yang engkau sembah. Jadi jika seorang berkata, aku menyembah kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya di dalam hari-harinya
dia menyembah dirinya sendiri, dia melayani dirinya sendiri, maka sesungguhnya itu adalah kontradiksi. Tidak sejalan dengan apa yang dikatakan kata atau istilah abad ini. Karena dikatakan orang yang menyembah itu adalah orang yang juga melayani. Jadi siapa yang engkau sembah, maka itulah yang engkau layani. Jika engkau berkata engkau menyembah Tuhan, maka seharusnya Tuhanlah yang engkau sembah. Jadi tidak mungkin engkau berkata, saya melayani Tuhan, saya menyembah Tuhan. Tetapi saya dan saudara justru sedang melayani ego kita sendiri, melayani diri kita sendiri. Karena itu di ayat selanjutnya Yosua berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Saudara, kata pilihlah di sini itu menggunakan kata kerja imperatif. Artinya bukan sekedar undangan biasa. Tetapi ini adalah perintah di mana untuk setiap bangsa Israel dan setiap kita di tempat ini mengambil sebuah keputusan yang disengaja, aktif dan bertanggung jawab. Artinya di dalam bagian ini Yosua bukan sekedar menyuruh kita menyembah kepada Tuhan hanya sekedar ritual keagamaan. Bukan. Tetapi ketika mereka disuruh memilih itu dengan sebuah kesadaran. Dan itu adalah tindakan yang disengaja. Tindakan yang penuh dengan kesadaran. Bahwa ketika saya mengambil keputusan mengikut Tuhan. Itu sungguh-sungguh diambil dengan bertanggung jawab. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Saudara, yang paling indah di dalam bagian ini. Ketika Yosua menyuruh bangsa Israel. Pilihlah. Dia tidak hanya sekedar memberi perintah. Tetapi itu dimulai daripada Yosua itu sendiri. Makanya dikatakan. Tetapi aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya dimulai dulu. Yosua memberi keteladanan bagi bangsa Israel. Bahwa ketika dia berkata pilihlah. Maka dia punya satu statement. Bahwa kalau dia seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kata seisi rumahku di dalam bagian ini bukan cuman istri dan anak. Tetapi di dalam bagian ini mencakup seluruh komunitas di bawah kepemimpinan Yosua. Artinya seluruh hamba, keluarga besar, seluruh klan di bawah kepemimpinan Yosua. Itu akan menyembah, memilih untuk menyembah, melayani kepada Tuhan saja. Di dalam bagian ini Yosua sadar betul bahwa ia tidak bisa mendorong orang lain untuk memilih kepada Tuhan. Sebelum ia sendiri hidup di dalam penyembahan itu sendiri dan menjadi teladan bahwa dia adalah orang yang menyembah kepada Tuhan. Karena itu penyembahan yang diwujudkan dengan hati yang mau melayani Tuhan itu didorong oleh kasih setia Tuhan semata-mata saja. Jadi bukan dia menyembah Tuhan karena ritual keagamaan. Tetapi dia menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan Yosua dan keluarganya. Dan tidak pernah sedetik pun tinggalkan bangsa Israel. Bahkan ketika bangsa Israel berulang kali memberontak daripada Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan selalu dinyatakan bagi bangsa ini. Karena itu kenapa Yosua bisa dengan keyakinan teguh bahwa dia hanya akan menyembah, melayani Tuhan. Karena dia telah merasakan Tuhan telah melayani dia terlebih dahulu. Lewat bagaimana langkah demi langkah Tuhan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Saudara, bukankah saya dan saudara
juga adalah orang-orang yang telah mengalami penebusan daripada Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah merasakan kasih setia Allah. Saudara, ketika kita flashback ke belakang, berapa banyak yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang Tuhan karyakan di dalam kehidupan kita. Dan yang paling ultimate, ketika Tuhan mempersembahkan dirinya buat saya dan saudara. Itu adalah pelayanan tertinggi yang Allah kerjakan buat saya dan saudara. Adakah itu menjadi dorongan yang kuat bahwa kita mengajak seluruh keluarga kita? Aku akan menyembah kepada Tuhan saja. Aku dan keluargaku hanya akan melayani Tuhan saja. Bukan melayani diri sendiri. Tetapi kalau kita mau jujur saudara, di dalam pintu yang tertutup di dalam rumah kita, adakah sungguh kita menyembah dan melayani Tuhan saja? Saudara, orang yang menyembah dan melayani Tuhan, itu adalah orang yang akan selalu berorientasi untuk melayani, memberi diri kepada orang lain. Bukan orang yang melayani dirinya sendiri atau justru dituntut untuk melayani dirinya. Saudara, penyembahan kepada Tuhan itu harus diaplikasikan, harus diwujudkan dalam tindakan melayani kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan di dalam konteks keluarga adalah istri, suami kita, anak kita, dan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Menjadi pertanyaannya, ketika kita masuk di dalam rumah kita, adakah sungguh kita sudah melayani atau justru kita menuntut untuk dilayani? Saudara, untuk memahami hal ini, saya teringat akan sebuah keset. Saudara, saya percaya masing-masing rumah kita pasti punya keset ya. Keset itu yang kayak gini, Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk rumah, pasti kita menanggalkan kasut kita, meninggalkan sepatu kita di depan, betul? Ya, tidak mungkin ada atau jarang lah ada yang masuk rumah terus masih pakai sepatu, gitu ya. Rata-rata dari kita pasti menyadari bahwa ketika kita masuk rumah kita akan tanggalkan sepatu. Saudara, tetapi seringkali yang terjadi, betul, sepatu itu kita tinggalkan di depan keset rumah kita. Tetapi ketika kita masuk rumah, seringkali ego kita, kepentingan kita itu lupa ditanggalkan di luar rumah. Apa yang saya maksudkan? Saudara, seorang suami seringkali masuk ke dalam rumah dengan mentalitas, saya ini udah capek di kantor. Saya ini udah lelah mencari uang sepanjang hari. Jadi ingat, sayalah yang harus dilayani. Istri, begitu saya datang, angkat tas saya, bawa air minum. Dan saya tidak mau dipusingkan dengan banyak hal. Seorang istri masuk ke dalam rumah. Aku udah capek seharian antar jemput anak. Aku sudah capek ngurusin les anak-anak. Aku capek sudah memasak dan sebagainya. Giliran aku yang harus dihargai. Anak-anak masuk ke rumah, lempar tasnya. Dan berkata, aku udah capek seharian belajar di sekolah. Saat ini giliranku dilayani. Saudara, apabila masing-masing memiliki sikap ini masuk ke dalam rumah, tidak mengherankan. Rumah itu hanyalah jadi rumah yang tidak ada kasih sama sekali. Sebaliknya setiap orang menuntut untuk dilayani dan tinggallah ego masing-masing. Dan tidak ada lagi penyembahan kepada Tuhan. Karena penyembahan kepada Tuhan diwujud nyatakan dengan kita mau melayani.
orang-orang yang Tuhan percayakan. Dan dalam hal ini adalah anggota keluarga kita. Saudara, seringkali kita lupa bahwa menyembah Tuhan adalah di mana ketika kita mau menurunkan ego kita dan kita menjadi sandal dan sepatu yang kita tinggalkan di depan rumah kita. Saudara, berapa banyak dari kita yang mau menurunkan ego itu ketika kita masuk ke dalam rumah kita. Seringkali kita di gereja berkata, aku menyembah pada Tuhan. Tetapi realita di dalam rumah, aku menyembah diriku sendiri. Saudara, kemarin itu adalah hari di mana yang begitu melelahkan. Saudara, kemarin itu mama saya harus operasi dan saya juga harus mempersiapkan khotbah hari ini dan besok karena ada sil. Tiba-tiba anak saya juga panas demam tinggi. Saudara, di tengah situasi yang demikian saya harus bolak-balik ke rumah sakit, antar juga ke dokter saudara. Pulang malam saya merasa lelah banget. Saudara, tapi ketika saya buka pintu, saya berpikir inilah waktu saya beristirahat dengan tenang. Tetapi seperti biasa saudara ya, kalau anak-anak hanya ditinggal oleh papanya yang juga kondisinya lagi lelah saudara. Begitu buka pintu yang terjadi itu kapal pecah saudara ya. Semua berantakan di lantai, cucian piring menumpuk, lalu jemuran masih belum dijemur. Saudara, terus terang sebagai seorang istri yang lelah banget bolak-balik mondar-mandir. Secara egonya saya akan berkata bodoh amat sama ini rumah gitu ya. Saya mungkin akan marah-marah saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan saya kembali lewat firman ini. Bahkan di tengah kondisi kelelahan pun saya dipanggil untuk tetap dengan tenang dan melayani suami dan anak-anak. Saudara, ini bukanlah hal yang mudah. Kadang kalau saya mau berpikir, ketika saya cuci piring, bisa aja kan saya banting-banting itu piring, bener gak? Ketika kita udah lelah banget, dari pagi sampai malam, itu saya belum duduk sama sekali Bapak Ibu. Itu lelahnya sampai tidak tahan. Tapi disitulah firman Tuhan mengingatkan, bahwa siapa yang engkau sembah, jangan lihat manusianya, tetapi lihat kepada Tuhan yang telah mengorbankan dirinya. Dia yang telah melayani engkau terlebih dahulu. Disitulah ego bisa turun. Saudara, ini menjadi panggilan kita, saya tahu tidak mudah. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, menyadari bahwa kasih setia Tuhan, itu yang akan menguatkan dan memelihara kita. Maka kita dimampukan untuk melayani. Dan yang kedua kita mau belajar agar kita bisa dimampukan. Yang kedua adalah melayani, adalah pilihan untuk meneladani, memberi diri seperti Kristus yang terlebih dahulu memberi dirinya kepada setiap kita. Saudara, perhatikan Markus 10 tadi. Saudara, setelah Yakobus dan Yohanes meminta kedudukan di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak langsung memberikan jawabannya. Sebaliknya dia berkata di ayat 38, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Saudara, perhatikan cawan dan baptisan ini merujuk kepada salib dan penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau berkata begini, oke, kamu mau memerintah dengan aku, tapi bisakah kamu menyangkal dirimu? Bisakah kamu hidup menurunkan egomu, melepaskan keinginanmu dan hidup bagiku? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, makanya di ayat 42 sampai 45, Yesus memberikan pengajaran yang berbeda dengan dunia. Dikatakan bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi. Tetapi tidak demikianlah dengan kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan melayani, memberi diri menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa. Saudara, dunia mengajarkan kita berlomba-lomba memiliki kedudukan yang paling tinggi. Dunia mengajak kita berlomba-lomba meraih kekuasaan tertinggi supaya kita punya power untuk memerintah bawahan kita. Tetapi bagian ini, siapapun Anda adalah manajer di perusahaan, Anda adalah pemilik perusahaan. Apapun jabatannya itu, Anda tetaplah hamba apabila Anda mengaku engkau menyembah kepada Tuhan. Saya dan saudara tidak ada yang membedakan di hadapan Tuhan. Saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Tidak peduli saya ini hamba Tuhan di atas mimbar. Tidak peduli kita majelis penatua. Tidak peduli seperti apa kedudukan kita di kantor, di perusahaan. Tapi saya dan saudara ketika kita mengaku bahwa kita percaya menyembah kepada Tuhan, maka saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang bisa kita banggakan. Dan seorang hamba punya tugas satu, yaitu melayani Tuhan melalui orang-orang yang dipercayakan. Dan hari ini dalam konteks keluarga, kita melayani pasangan kita, melayani anak kita. Dan kita yang sudah punya menantu melayani menantu, dan menantu melayani mertua dan sebagainya itu. Saudara, ini adalah panggilan kita. Bagaimana kita menjadi pelayan, menjadi hamba bagi orang lain. Karena yang terbesar adalah orang yang melayani. Dan ketika Tuhan memerintahkan hal ini kepada para murid, ia menunjukkannya ketika malam penetapan perjamuan malam, saudara. Yesus melepaskan jubahnya. Ia berlutut di hadapan para murid. Dia mengambil kain. Dia membasuh para murid satu persatu. Bahkan termasuk murid yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara, Yesus adalah guru yang agung. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia membasuh para murid yang hina, bahkan mengkhianati dia. Dan puncaknya tidak sampai di titik itu. Ia naik di atas kayu salib. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai segala sesuatu yang harus dipertahankan. Malah di dalam Filipi 2 dikatakan, ia mengosongkan dirinya sendiri. Berkorban bagi saya dan saudara. Memberikan nyawanya. Saudara, ini adalah bentuk penyembahan sejati. Tuhan Yesus tahu dia datang ke dalam dunia ini. Dia begitu mengasihi Allah Bapa. Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Karena itu menjadi drive dia untuk memberi diri sepenuhnya buat saya dan saudara. Saudara, jika engkau hari ini berkata, Tuhan, aku menyembah kepada engkau. Aku mengasihimu engkau. Maka seharusnya diri ini mau memberi diri. Melayani bagi orang-orang yang Tuhan percayakan. Bukan kita datang ke gereja ini dengan mental bos. Kita mengatur orang lain seenaknya, memerintah orang seenaknya. Bukan kita datang ke dalam rumah kita seperti bos. Kamu sebagai istri, kamu harus begini. Kamu sebagai anak, kamu harus begini. No. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai istri, sebagai anak. Kalau masing-masing anggota keluarga punya sebuah kesadaran. Aku telah ditebus oleh Tuhan. Aku telah dilayani Tuhan. Bahkan telah menerima tebusan yang daripada darah Kristus itu. Seharusnya dengan rela mau berkorban. Memberi diri bagi pasangan, bagi anak, bagi orang tua.
dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu John M. Perkins di dalam bukunya Leadership Revolution dia berkata, servant leaders are willing to sacrifice in number of area, including their own agenda, career advancement, financial gain, and even personal safety. Artinya seorang pemimpin yang sejati adalah orang yang rela melayani, bersedia berkorban di sejumlah area. Bahkan merelakan agenda mereka sendiri, karir, kemajuan, keuntungan secara finansial, bahkan kenyamanan dan diri mereka sendiri. Dan itu telah dibuktikan oleh Yesus Kristus yang merelakan nyawanya buat saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Tuhan yang adalah raja di atas segala raja, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah untuk hal yang dia pegang teguh, melainkan dia melepaskannya demi saya dan saudara. Adakah sesuatu yang kita banggakan dari kita ini? Adakah dari status dan kedudukan yang membuat kita menjadi sombong di hadapan Tuhan dan merasa kita tidak lagi perlu melayani orang lain? Saudara, siapakah saya dan saudara di hadapan Tuhan? Bukankah kita adalah orang-orang yang hina? Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Sehingga saya dan saudara mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kita yang orang-orang telah dilayani Allah terlebih dahulu. Seharusnya kita juga lah yang memiliki hati. Mau melayani orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudara, saya ingin kita melihat sebelum menutup khotbah ini satu video singkat. Dipersilakan. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
Saudara, ini adalah salah satu contoh. Seorang yang begitu mengasihi keluarganya. Maka dia bersedia berkorban. Dia berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Ia mengasihi saya dan saudara. Dan dia memberikan hidupnya sepenuhnya buat saya dan saudara. Harusnya itulah yang menggetarkan saya dan saudara. Untuk hidup sungguh-sungguh menyembah kepada dia. Mengutamakan dia sebagai satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Bukan lagi uang yang kita kejar. Bukan lagi pasangan yang utama. Tetapi Tuhan yang utama dalam hidup kita. Dan bahkan ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang harusnya yang utama. Maka itu diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakni mau melayani dia. Di tengah keluarga yang paling dekat. Yaitu melayani pasangan kita. Walaupun mungkin mereka bukanlah pasangan yang sempurna. Kita mau melayani anak-anak yang mungkin bukanlah seperti apa yang kita harapkan. Kita mau melayani orang tua kita yang tidak mudah. Tetapi kita melakukannya itu bukan karena paksaan. Tetapi karena kita mengasihi mereka. Sebagaimana Kristus mengasihi kita terlebih dahulu. Saudara, biarlah hari ini kita kembali merefleksikan hidup kita. Adakah engkau dan saya sungguh-sungguh telah menyembah kepada Tuhan? Mungkin di gereja kita terlihat begitu mencintai Tuhan. Kita terlihat suci. Kita terlihat begitu luar biasa, spektakuler di atas mimbar. Tapi numpang tanya, ketika kita masuk di dalam rumah. Karena kita sudah sungguh-sungguh menjadi seorang ayah yang baik buat anak kita. Adakah kita sudah menjadi suami yang baik buat pasangan kita? Ketika kita kembali ke rumah. Adakah kita sudah menjadi seorang ibu yang sungguh-sungguh mencintai anak kita apa adanya? Atau kita justru compare anak kita dengan orang lain? Karena kita dipenuhi dengan begitu banyak harapan cita-cita kita yang dulu mungkin tidak kita dapatkan. Dan lalu bagaimana kita anak-anak? Adakah engkau ketika masuk ke dalam rumah, engkau belajar memperhatikan orang tuamu yang siang malam banting tulang? Atau jangan-jangan kau hanya memperhatikan kelemahan mereka? Engkau menuntut mereka menjadi sempurna. Padahal kita sendiri pun tidak sempurna. Saudara, kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan, aku menyembah engkau. Tetapi engkau justru menjadi batu sandungan di dalam rumah. Saudara, itu menjadi hal yang sangat ironis. Dan kontradiksi dengan imanmu yang berkata, aku menyembah engkau Tuhan. Saudara, hari ini kita tidak sedang menghakimi siapapun. Tetapi biarlah kita kembali melihat diri ini. Apakah sungguh pengorbanan Kristus itu sungguh mengubah hidup saya dan saudara. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih mencintai orang-orang yang Tuhan tempatkan. Dan kita punya kerinduan untuk melayani. Bahkan ketika mereka melukai. Ketika mereka tidak sempurna, kita tetap mau melayani. Bukan karena kehebatan, bukan karena kuat kita, tapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Karena Allah lah yang terlebih dahulu melayani saya dan saudara.
Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah berhenti di menit ini. Tetapi saya tetap percaya Tuhan, kuasa-Mu itu terus bekerja berkarya di dalam hati jemaat-Mu dan hamba-Mu sendiri. Kami memohon ampun Tuhan, jikalau di luar rumah kami terlihat begitu hebat adanya. Di luar rumah kami begitu terlihat baik dan suci adanya. Tetapi justru di balik tembok-tembok rumah kami, seringkali kami tidak menjadi berkat, melainkan hidup kami menjadi batu sandungan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap dosa kami. Apabila di dalam hari-hari kami lebih banyak menuntut untuk dilayani, bukan melayani. Tuhan, berkati seluruh keluarga di tempat ini. Apapun kondisi mereka, biarlah kami kembali datang di hadapan Tuhan. Menyadari kami hanyalah hamba-hamba yang hina. Jikalau kami boleh dipakai Tuhan, itu semata-mata karena kasih anugerah Tuhan saja. Tuhan, mampukan kami menjadi hamba-hamba yang melayani Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan percayakan. Dan itu dimulai dari keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.